Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana alihi wa sahbihi ajma'in. Fadilatul kiram musyriful majmu'ah siti wa talatin Zulham Qudsif alam al-majistir wa fadilatil kiram Ustadz Abdul Wahid walatansa ayuhal hudur al-kiram. Awalan ya binallah azza wa jalla yang qad wahabana ni'matan hatta nastati an najtami'a fi hadhil munaqash barakah. Tabaraka wa taqarruban ila Allah subhanahu wa ta'ala. Hayya nabda hadhil munaqash ngopi au ngaji online inspirasi pikiraatil basmalah ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Ismahi an uqima ilaim kitabal patri hadal huwa kitabu ta'lim muta'alim hu fasol fi mahiyatil ilmi wal fiqhi. Ayuhal hudurul kiram tangwa semenadwati ila syautuin hiya al-ula al-liqa il mingkori wasani hiya kisatun nafs. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pengkajian taklim muta'alim dengan tema pentingnya ilmu dan hukum untuk mencari ilmu itu sendiri. Yang kedua adalah cerita pengalaman dari member ataupun anggota dari kelompok Posko 32. Untuk acara yang pertama adalah pengkajian kitab taklim muta'alim dengan fasal fi mahiyatil ilmi wal fiqh. Ustadz Abdurrahman Wahid faliyatafaddal masykura. Syukran kasiran ala waqtihi ya Raisal Jalasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa radhiyallahu anhu wa anna wa a'adallahu atrarahu wa rahmatihi ilaina wa zadana Allahu bi biharil ulum wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal kiram al-hudur di hadal majlis, yakni majlis Zoom ya. Qabla an nabda dirasatana hadzal yaum yanbaghi alaina nabda biniyatin shalihah ala niyatina wa ala niyatikum bi barakati suratul Fatihah. A'udzu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulum wal hikam. Amma ba'd. Falamma ra'aitu katsiran min tulabil ilmi fi zamanina yajidduna ilal ilm. Sebelumnya ini ada pengantar dari Leif atau Musonif. Beliau menghentikan bahwasanya aku melihat banyak sekali pelajar itu pada zaman sekarang, masa ini itu bersungguh-sungguh mencari ilmu. Wala yasilun, tetapi mereka itu tidak berhasil dari wa mimma nafi'ihi wa thamaratihi, manfaatnya maupun buah dari ilmu tersebut, yaitu amal dan menyebarkannya. Atau yahrimuna lima annahum akhtau tara'iqahu wa taraku syara'iqahu. Mereka gagal itu karena terhalang karena
mereka itu salah, akhtau thariqah. Salah dalam salah jalan, ya. Salah dalam metode mungkin, atau salah dalam perilaku, wataroku syara itu, dan meninggalkan syarat-syarat sebagai thalibul ilmi, sebagai pencari ilmu. Karena wa kullu man akhta'a at-thariq dhalla. Barang siapa yang salah dalam salah jalan, maka dhalla, maka dia akan tersesat. Wala yanalul maqsud, dan tidak akan memperoleh hasil yang dituju, qalla sedikit, awijalla ataupun banyak. Maka dari itu Kiai Musannaf di sini menjelaskan beliau membuat kitab Ta'limul Muta'allim ini, aradtu wa ahbabtu an ubayyina lahum tariqat ta'allum ala ma ra'aitu fil kutub. Maka beliau menginginkan itu menerangkan bahwasanya jalan mencari ilmu tariqat ta'allum itu atas apa yang beliau lihat di dalam kitab-kitab, atau wasami'tu min asatidzi ulil ilmi wal hikam, atau yang dia dengar dari ustadznya, yaitu ulil ilmi wal hikam. Beliau juga raja'at du'a ili min ar-ragibina fihi al-mukhlisin bil fawz wal khalasi fi yaumiddin ba'da mastakhratullah fih. Beliau juga mengharap doa baginya dari orang-orang yang ar-ragibin, yaitu mukhlisin bil fauz, yaitu orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang beruntung, wal khalas fi yaumiddin, orang yang selamat pada hari akhir. Setelah itu beliau beristikharah kepada Allah, maka terbuatlah atau terjadilah kitab Ta'limul Muta'allim ini. Wasamituhu Ta'limal Muta'allim Tariqat Ta'allum. Beliau menamai kitab ini dengan nama Ta'limul Muta'allim Tariqat Ta'allum, sebagai jalan atau metode dalam belajar, ya. Wa ja'altuhu fusulan. Beliau membuat ini beberapa fasal. Yang pertama, faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi, yakni pasal tentang hakikat ilmu dan fikih. Ini fasal yang akan kita pelajari pada hari ini, dan masih banyak fasal-fasal lagi yang tidak bisa saya sebutkan karena menyingkat waktu. Ya, langsung saja. Yang pertama, faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Fasal tentang hakikat ilmu, fikih, dan keutamaan fikih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mencari ilmu itu banget wajib, fardhah. Fardhatun, karena itu singgut mubalong kok. Banget wajib, sangat wajib bagi setiap muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan. Ya. Maka beruntunglah kalian yang sebagai pelajar maupun yang mahasiswa, karena masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mencari ilmu, karena ini adalah tuntutan yang paling wajib. I'lam bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin. I'lam, ketahuilah, tidak diwajibkan bagi muslim, yaitu wanita maupun laki-laki, ya, talabu kulli ilmin, mencari seluruh ilmu. Tidak diwajibkan mencari seluruh ilmu. Bal yuftaradu alaihi talabu ilmil hal. Akan tetapi diwajibkan itu mencari ilmul hal. Apa itu ilmul hal? Ilmul hal itu ilmu yang berhubungan dengan budi pekerti kita, atau ilmu yang berhubungan tentang sesuatu yang ada di sekitar kita, atau sesuatu yang berhubungan dengan diri kita.
Kama yuqal afdhalul ilmi ilmul hal wa afdhalul amali hifdzul hal. Utama-utamanya ilmu adalah ilmu hal, ilmu perilaku, ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dan afdolnya amal adalah menjaga hal tersebut, menjaga perilaku, ya juga adab. Wa yuftarodu alal muslim, diwajibkan bagi seorang muslim apa? Tolabu ilmi ma yaqa'ulah fi hali, yaitu mencari ilmu yang berhubungan tentang keadaannya, apa yang menimpa dirinya, fi ayyi hal, di setiap kondisi, ya. Kana fa innahu la budda lahu minas sholat. Seperti halnya kita diwajibkan untuk mencari ilmu tentang sholat. Fayuftaradu alaihi ilmu ma yaqaulahu fi sholatihi biqadri ma yu'addi bihi fardhas sholat. Maka diwajibkan bagi kita apa? Mengetahui ilmu tentang sholat, mengetahui tentang ilmu syarat wajibnya sholat yang berhubungan dengan sholat. Maka apa yang berhubungan dengan kewajiban yang dituntut Allah kepada kita, maka kita harus mencari ilmu tersebut karena ilmu tersebut berkesinambungan, ya. Wa yajibu ilmu ma yaqa'u lahu bi qadri ma yu'addi bihi al-wajib li'anna ma yutawassalu bihi ila iqamatil fardhi yakunu fardhu wa ma yutawassalu bihi ila iqamatil wajibi yakunu wajiban. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya mencari wasilah atau ilmu yang berhubungan dengan ilmu yang diwajibkan itu menjadi wajib. Ya, contohnya kita wajib untuk sholat, berarti kita diwajibkan untuk mencari ilmu tentang sholat, ilmu tentang syarat wajibnya sholat, syarat sahnya sholat, berarti kita wajib mengetahui tentang wudhu, wajib mengetahui tentang tayamum. Nah, itu iqamatul fardhi, termasuk ilmu yang iqamatul fardhi, seperti wudhu, tayamum. Sama halnya kita di bahasa Arab, di PBA, ya. Bahasa Arab itu bahasa Al-Quran. Kita diwajibkan untuk mempelajarinya karena kita background-nya itu PBA. Maka mempelajari iqamatul fardhi, ilmu yang berhubungan dengan iqamatul fardhi dari bahasa Arab, contohnya nahwu ataupun sorof, balaghah, mantek, maka itu hukumnya menjadi wajib karena itu ilmu yang berhubungan dengan bahasa Arab, ya, yang menguatkan bahasa Arab, maka itu menjadi wajib dan seterusnya. Seperti puasa, wa kadzalika fis shaumi waz zakah, seperti puasa juga, zakat jika ada harta, haji jika diwajibkan atau ini istata'a ilaihi sabila, haji, ataupun wa kadzalika fil buyu'i in kana haji. Seperti halnya kita itu berdagang, maka harus bisa ilmunya tentang perdagangan, perniagaan. Qila li Muhammad ibn al-Hasan rahimahullahu ta'ala ala tusannifu kitaban fi zuhd. Ya, didawuhkan pada Muhammad bin Hasan, beliau menghentikan gini. Ala tusannifu kitaban fi zuhd. Kenapa jenengan kok enggak membuat kitab tentang zuhud? Qala, maka Muhammad bin Hasan itu menjawab, sannaftu kitaban fil buyu, saya telah mengarang kitab tentang dagang buyu, yakni az-zahid man yataharrazu an syubuhat wal makruhat fit tijarah. Karena orang yang zuhud itu orang yang bisa menjaga dari barang syubhat maupun makruh yang dibenci dalam perdagangan. Itu zuhud.
jawaban dari beliau. Wa kadzalika yajibu fi sa'iril muamalat wal hiraf. Seperti halnya apa itu dalam muamalat, serawung dan hiraf, penggawean, kerjaan ya. Wa kullu man ishtaghala bi syai'in minha yuftaradu alaihi ilmu taharruz anil haq. Perniagaan yang syubhat-syubhat tadi, terutama apalagi yang haram, maka kita itu diwajibkan untuk bisa mengetahui dan mengamalkan, menjaga ilmu taharus itu, menjaga dari haram tadi, ilmu taharus anil haram. Sebagaimana lagi wa kadzalika yuftaradu alaihi ilmu ahwalil qalbi. Bagaimana kita diwajibkan untuk mengetahui ilmu tentang tingkah lakune hati. Tingkah laku hati, minat tawakul, dari tawakal atau pemasrahan diri secara mutlak, wal inabah lan apa itu taat di PDP, mendekatkan diri kepada jalan ketaatan, wal khasyah, takut kepada Allah, itu termasuk takwa, war ridho, dan ridho fa innahu waqi'un fi jami'il ahwal, karena itu semua apa itu terjadi di seluruh hal tadi. Wa syaraful ilmi la yakhfa ala ahad. Kemuliaan ilmu itu tidaklah samar bagi seseorang. Berarti umum, tidak samar berarti umum kemuliaan itu. Karena huwa mukhtasun bil insaniyah. Karena ilmu itu dikhususkan bagi insaniyah. Siapa itu insaniyah? Manusia. Ya. Lianna jami'al khisal siwal ilmi yashtariku fihal insan wasairul hayawana, karena seluruh keadaan al-khisal selain menggunakan ilmu, manusia dan hewan itu tidak ada beda. Kalau manusia dalam melakukan hal itu meninggalkan ilmu, tanpa ilmu itu dia tidak ada bedanya dengan hewan. Ya, di sini bisa dipahami ya. Wa bihi adharallahu ta'ala fadla Adam alaihi salatu wassalam alal malaikah wa amarahum bisujudillah. Ya, sebagaimana kalian ketahui bahwasanya Nabi Adam lebih diutamakan oleh Allah dibanding malaikat, dan malaikat disuruh Allah untuk menyembah Adam karena apa? Karena ilmunya Nabi Adam itu lebih tinggi dibanding dari malaikat sendiri. Itu hakikat dari ilmu. Maka kalau orang berlaku tidak menggunakan ilmu, dia tidak ada bedanya dengan hewan. Ya, ini bisa dipahami. Wa innama syaraful ilmi likaunihi wasilatan ila taqwa alladhi yastahiqu bihil karamah inda Allah ta'ala wa sa'adatal abadiyah. Kemuliaan ilmu sebagaimana adanya ilmu tersebut itu sebagai wasilah menuju ketakwaan kepada Allah yang memiliki alladzi yastahiqu bil karamah, yaitu orang tersebut berhak mendapatkan karomah, kemuliaan di sisi Allah, dan wasa'adah al-abadiyah, dan keberuntungan yang hakiki. Itu kemuliaan ilmu bagi orang yang alim, orang alim yang menggunakan ilmunya itu wasilatan ila taqwa, sebagai lantaran menuju takwa kepada Allah,
maka dia berhak mendapatkan karomah, kemuliaan di sisi Allah, diberikan kemuliaan di sisi Allah, dan keberuntungan yang abadi. Ya, itu jatah bagi orang alim yang menggunakan ilmunya secara tepat menuju ketakwaan. Di sini bisa dipahami ya. Kama qila li Muhammad ibn al-Hasan ibn Abdullah syair. Sebagaimana yang diaturkan oleh Muhammad bin Hasan bin Abdullah berupa syair. Di sini syairnya bil bahar tawil. Kalau tawil itu wazannya tawilun lahudunal buhuri fadhail bu'ulun mafa'ilun bu'ulun mafa'ilun ta'allam fa'innal ilma li ahli wa fadlun wa unwanun likullil mahamidi. Ta'lam, pertama kita disuruh untuk mencari ilmu. Ta'lam, ilmu apapun, terutama ilmu hal tadi yang berhubungan dengan kebutuhan kita, khususon ilmu adab, ilmu akhlak ya. Fa innal ilma zainun li ahlihi, karena sesungguhnya ilmu itu menjadi perhiasan bagi ahlul ilmi atau menjadi perhiasan bagi ahlinya. Wa fadlun, dan menjadi keutamaan atau fadilah ya. Wa unwanun likulil mahamidi, dan menjadi tanda orang-orang yang terpuji. Berarti ilmu itu satu sebagai perhiasan, dua keutamaan, dan tiga menjadi tanda-tanda orang yang terpuji. Jadi ada tiga faedah kita kalau kita mencari ilmu. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Wa kun mustafidan. Yang kedua, kita itu disuruh untuk menjadi mustafidan, orang yang bisa ziyadatan. Ya, setiap hari itu kita harus mengambil faedah dari suatu peristiwa, itu harus tambah lebih baik minal ilmi, dari pengetahuan, wasbah fi buhuril fawaidi, ataupun kita menyelam ya, menggali lebih dalam seperti dalamnya ilmu tersebut, seperti buhur di samudra yang tiada batas, tiada ujung ya. Kita dituntut untuk itu. Yang ketiga, tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidi ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasidi. Tafaqqah, fahamo, ngaji yo ilmu fikih kono sapa sira. Belajarlah ilmu fikih. Fa innal fiqha afdalu qaidi. Karena sesungguhnya ilmu fikih itu afdolnya ilmu yang memberikan tuntunan ya, ilal birri, menuju kebaikan, wat taqwa, dan menuju ketakwaan kepada Allah, wa a'dalu qasidi, lan lebih tegaknya hal yang dimaksud. Jadi ilmu fikih itu satu ilmu yang sebagai penuntun kita menuju kebaikan, ketakwaan, dan menuju orang yang benar-benar teguh dalam pendirian. Kita mengetahui ilmu fikih, kita tahu tata cara bagaimana kita sholat, ya, bagaimana kita bermuamalah, berzakat, haji, puasa. Kita tahu karena kita mengetahui ilmu fikih. Coba kalau kita tidak mengetahui, berarti kita akan menjadi orang Islam yang Islam KTP. Tuh. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'an
asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidi. Karena sesungguhnya faqihan wahidan, alim faqih satu, mutawarri'an, serta apa itu mutawarri, wiroi atau menjaga ya setiti, itu lebih berat bagi setan dibanding dengan 1000 ahli ibadah yang tidak tahu ilmu fikih ya. Jadi alim fikih satu, mutawarri'an yang wiroi, itu lebih berat bagi setan daripada 1000 ahli ibadah yang tidak mengetahui tentang ilmu fikih. Jadi ahli ibadah sholat, angker sholat, nggak tahu bahwa misalnya kalau sebelum sholat itu ada syaratnya, yaitu suci dari hadas. Ya, mereka tidak tahu angker sholatnya, dianggap enteng lah bagi setan. Lebih berat orang yang ahli fikih. Wa kadzalika fi sairil akhlaq, sebagaimana yang lain dalam budi pekerti ini, semisal nahwu al-jud wal bukhl. Jud itu apa itu lumo ya, dermawan, wal bukhli lan medit pelit, wal jubni jereh iku apa ya, takut wedinan, wal jur'ah lan wani berani, watakabbur sombong, watawaddu apa itu andap asor tawaddu, wal iffah itu menjaga diri, ngrekso benar-benar menjaga dirinya, wal israf itu wonge wis brah-brah, wis gak seneng juga waes ngumbar lah cara ibaratnya, wat taktir ngirit, wagiriha dan selain itu, fa innal kibaro wal bukhla wal jubna wal israfa haramun, karena sesungguhnya sombong, apa itu pelit, jerih ya, bagi yang takutan ini, jerih, takutan, wal israf tidak menjaga dirinya, seneng-seneng ngumbar, itu haram, itu tidak diperbolehkan. La yumkinu at-taharrus anha illa bi'ilmiha. Tidak mungkin kita bisa menjaganya kecuali kita tahu tentang ilmunya, ilmu tentang gumedi mau ngerti, tahu, medit yang ngerti, jerah yang ngerti, maka bisa menjaga. Ada batasan-batasannya tersendiri. Wa ilmi ma yudadduha, dan ilmu yang apa itu sebaliknya. Seperti kalau kita ingin tahu tentang batasan ilmu sombong, maka kita mengetahui tawadhu. Kalau kita ingin tahu bakhil, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa al-jud, sebagaimana yang sudah apa itu dijelaskan tadi ya. Fayuftarodu ala kulli insanin ilmuha, maka diwajibkan bagi setiap manusia itu mengetahui hal-hal tersebut atau ilmu-ilmu tersebut ya. Kalau waqad sannafa as-sayyid al-imam al-ajal asy-syahid Nasiruddin Abdul Qasim kitaban fi akhlaq wa ni'mama sannafa fayajibu ala kulli muslimin hifdzuha ya. Sayyid Imam Abdul Qasim mengarang sebuah kitab akhlak, dan kitabnya itu Ni'mama Sonafa. Kitabnya itu sebagus-bagusnya kitab yang pernah dikarang. Fayajibu ala kulli muslimin hifdzuha, maka wajib bagi muslim itu menjaga akhlak ya, karena akhlak itu nikmat, sebagus-bagus sesuatu. Wa amma hifdzu ma yaqa'u fi ba'dil ahyin fa fardun ala sabilil kifayah. Maka menjaga sesuatu yang hadirnya itu di sebagian waktu itu hukumnya fardu kifayah. Idza qama bihil ba'dhu fi baldah saqata 'anil baqi. Fardu kifayah ketika sudah ditunaikan apa sebagian al-ba'd dalam suatu wilayah baldah, maka saqata 'anil baqi, yang lainnya itu gugur.
Fa illam yakun fil bata may yaqumu bi ishtaru jami'an fil itsmi. Kalau tidak ditunaikan dalam satu wilayah itu, maka apa? Mereka semua itu kejatuhan dosa. Ya, maka wajib fayajibu alal imam ayyamurahu wa yajbaru ahlul bada ala dzalik. Maka imam diwajibkan untuk memerintah ahlinya mencari ilmu tersebut atau menunaikan fardu kifayah tersebut. Ya. Ada lagi di sini faqila bi anna ilma ma yaqu ala nafsihi bi jami'il ahwal bi manzilati ta'am la budda likulli wahidin min dzalik. Di sini yang digunakan kata la budda. Sesungguhnya mengetahui sesuatu yang menimpa dirinya, yang berhubungan dengan dirinya, mencari ilmu seperti mangzilati ta'am, ya, berhubungan dengan pakan, itu labudda likulli wahid, itu wajib, tidak boleh enggak, ya. Wa'il mama yaqa'u fi ba'dil ahyin bi manzilati dawa yahtaju ilaihi fi ba'dil awqat. Dan sebagaimana lagi itu manzilati dawa, obat-obatan, yahtaju ilaihi yang dibutuhkan di fi ba'dil awqat sebagian waktu, itu juga wajib. Wa ilmun nujum bi manzilatil marad, adapun ilmu nujum, ilmu perbintangan atau yang bisa kalau dinamakan orang-orang itu perdukunan, santet, tukang bedek, dan lain-lain. Itu di sini diistilahkan dengan ilmu nujum bimang zilatil marot, dengan tujuan apa? Dengan tujuan al-marot, gawe loro, fata'allumuhu haramun, maka mencari ilmu nujum tersebut dihukumi haram, li'annahu yadurru wala yanfa', karena membahayakan dan tidak ada manfaatnya sekali. Wal harob, dan melayu, harob min qada'illah, dari ketetapan Allah, wa qadarihi, dan qadarnya Allah, ghairu mumkinin, yang enggak bisa berubah, ya. Jadi mempelajari ilmu nujum yang dengan bertujuan untuk bertujuan buruk lah, ya, itu mempelajarinya itu haram, nggak diperbolehkan karena tidak ada manfaatnya sama sekali. Fayajibu likulli muslimin ayyashtagila fi jami'i awqatihi bi dzikrillah, maka diwajibkan bagi seorang muslim itu ayyashtagila fi jami'i awqatihi bi dzikrillah, menyibukkan diri pada setiap waktu dengan tujuan zikir kepada Allah, wa doa, berdoa kepada Allah, wa tadarru, dan tadarru di PDB, mendekatkan diri kepada Allah, wa qiraatil Quran, dan membaca Al-Quran, wa sedekah, ad-dafi ahlil bala, untuk menolak bala, wa yas'alallaha al-afwa, meminta ampunan kepada Allah, wal afiyah, dan keselamatan di dunia wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat, liyasunahu wahu anil bala'i wal afat, supaya Allah menjaga dari bala dan afat penyakit. Fa inna man ruziqa du'a lam yuhram al-ijabah, karena orang yang mau berdoa itu dia tidak diharamkan. Jadi orang yang berdoa itu tidak akan ditolak doanya, tetap diijabah. Maka kita disuruh untuk berdoa. Fa in kanal bala muqaddaran yusibuhu la mahalah,
Ketika bala muqaddar ditetapkan yusibuhu pada seseorang lama halata mesti ya wis pokoke kuwi untuk bala walakin yuyassiruhu wa ta'ala alaih tetapi Allah itu gampangake memberi jalan ya kemudahan bagi orang tersebut wa yarzuquhu as-sabra bi barakatid doa Allahumma dan Allah memberikan kesabaran lewat barokah doa Allahumma illa idza ta'alam kecuali di sini apa idza ta'alam ketika belajar minan nujumi ilmu nujum perbintangan tadi yang diharamkan qadru ma ya'rifu bil qiblah wa awqatis shalah fayajuzu. Kalau kita mempelajari ilmu nujum untuk mengetahui arah kiblat dan tanda waktu masuk sholat maka diperbolehkan ya juzu tadi. Kalau yang tadi kan tidak karena tujuannya untuk al-marad. Kalau untuk kebaikan boleh-boleh saja asal tidak berlebihan. Terus lanjut kurang sedikit. Wa amma ta'allum ilmi tib fayajuz. Mempelajari ilmu kedokteran itu boleh. Li'annahu sababun minal asbab. Karena ilmu tib itu menjadi sebab dari beberapa sebab ya. Fayajuzu lahu ta'allumuhu kasairil asbab faqad adawa ya. Karena berhubungan dengan apa itu penyakit, berhubungan dengan obat yang harus hasilkan untuk menanggulangi penyakit tersebut. Waktu hukiya anis Syafi'i rahimahullah an-naqal diceritakan dari Imam Syafi'i ya, al-ilmu ilmani. Ilmu itu ada dua. Yang pertama ilmu fiqhil adyan, ilmu fikih untuk keagamaan, wa ilmu tibbi lil abidan, dan ilmu kedokteran untuk tubuh, untuk badan. Wa ma wara'a dzalika bulghatu majlis. Dan ilmu yang sesudahnya itu sebagai sangu di dalam majlis. Wa amma tafsirul ilmi fahuwa sifat. Adapun tafsirnya ilmu itu sifat ya tajalla biha man qamat ya bihi al-mazkur. Itu sifat yang menjadi jelas menjelaskan sesuatu atau seseorang ya dari hal yang disebut. Wal fiqhu ma'rifatu daqaiqil ilmi. Sementara itu fikih adalah mengetahui lembut-lembutnya ilmu. Qala Abu Hanifah rahmatullahi alaih al-fiqhu ma'rifatun nafs. Fikih itu mengetahui nafas diri sendiri ya, mengetahui diri sendiri. Sejatinya fikih itu mengetahui diri sendiri. Malaha wa ma'alaih atas sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, malaha wa ma'alaih atau atas sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Ya. Jadi fikih itu mengetahui nafas itu sendiri dirinya atas apa yang bermanfaat bagi dirinya atau yang tidak bermanfaat atau yang berbahaya bagi dirinya. Wa qala mal ilmu illa lil amali bih. Tidak dinamakan ilmu kecuali dengan mengamalkannya. Jadi tidak ada ilmu yang tidak diamalkan. Semua ilmu itu diamalkan. Kalau tidak diamalkan ilmu. Wal amalu bihi tarkul ajil lil ajil. Dan mengamalkannya itu tarkul ajil meninggalkan dunia lil ajil karena akhirat. Ini sejatinya ilmu. Kita akan membahas tentang sejatinya ilmu. Sejatinya ilmu itu diamalkan dan pengamalannya itu meninggalkan keduniawian menuju ke
akhirat. Jadi lebih yang diutamakan itu ilmu yang berhubungan dengan ilmu akhirat, ilmu agama. Nah, ilmu umum juga perlu juga tuh. Tapi lebih diutamakan itu yang ilmu agama. Fayam bagi lil insani alla yaghfula an nafsihi, maka wajar bagi manusia alla yaghfula an nafsihi, untuk tidak melupakan dirinya sendiri, ya. Wama yang fa'uha, sesuatu yang bermanfaat, wama yang yurruha, atau sesuatu yang berbahaya, biulaha wa ukhraha, di dunia maupun untuk di akhiratnya. Manusia itu ora oleh lupa, orang gampang lalean, ya. Iki sing manfaat kanggo aku, yo tak jedai sing elek yo wis didoi. Fayastajlibu ma yang fauha wa yajtanibu ma yadurruha, maka dari itu ambillah yang bermanfaat dan tinggallah yang jauhilah yang berbahaya. Kaila yakuna aqluhu wa ilmu hujjatan alaih, supaya akal dan ilmu itu tidak menjadi alasan fayazdada uqubah, yang untuk menambah uqubah, siksa atau dosa. Jadi ilmumu, kalau kalian punya ilmu, itu kalian ambillah manfaatnya, jauhilah apa yang berbahaya, ya. Itu yang dinamakan ilmu. Jadi yang berbahaya jangan diterjang, supaya akal dan ilmu tadi itu tidak menjadi alasan bertambahnya siksaan kita atau dosa kita di hadapan Allah. Na'udzubillah min sakhatihi wa iqabihi, ya, supaya kita dijauhkan dari siksa Allah, maka hati kita benar-benar ditata, bisa menarik kesimpulan apa yang bermanfaat dan apa yang madoroti bagi diri kita, ya. Jangan gunakan ilmu untuk menyengsarakan orang lain, jangan gunakan ilmu untuk menyesatkan orang lain, tapi gunakanlah ilmu untuk merangkul orang lain dan membawa orang lain minal jannati. Ya, sejatinya ilmu seperti itu. Jadi jangan suka beranggapan bahwa kamu lebih baik, kalian lebih baik, tapi kita sama-sama berjalan untuk ilal birri wat taqwa, menuju kebaikan dan ketakwaan bersama-sama, bersama saudara muslim kita, ya. Jangan suka tadi jelaskan, sombong, gumedi, ya. Kita harus benar-benar menjadi orang yang ahlul ilmi yang sejati, menjadi ahlu ilmi. Waqad warada fi manaqibil ilmi wa fadhailil ayah wa akhbarun sahihah masyhurah lam nashtaqil bi dzikriha kayla yatul kitab. Wallahu a'lam. Ya, cukup sekian dari saya memaparkan satu fasal fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Ya, silakan bagi audiens yang ingin bertanya tentang hakikat ilmu atau yang mau bercerita tentang pengalamannya, semoga waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Semoga. Syukran kasiron ilmu bahas an Ustadz Abdurrahman Wahid. Ayib al-an sekarang adalah jawab atau sesi cerita pengalaman pribadi dalam mencari ilmu. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya ataupun bercerita tentang pengalamannya selama mencari ilmu. Tabel. Mungkin sebelumnya bisa mulai dari Ustadz Abdurrahman terlebih dahulu pengalamannya sendiri
pengalaman beliau dalam pengalaman yang mengesankan. Gimana, Mbak? Mungkin bisa dari Ustadz cerita atau pengalaman, berbagi pengalaman Pengalaman dalam tentang mencari ilmu. dalam mencari ilmu. Ya, masa dari saya dulu. Yang berujung bertemu dengan cinta. Saya sudah menjelaskan panjang lebar. Yang tanya dulu. Monggo. Yang tanya dulu. Tafadhol. Mungkin Mbak Il mau bertanya. Kalau tidak ada, kalau dari saya Ustadz pertanyaan. Ya, monggo. Kan ada yang mengatakan ya, kalau gangguan seorang mencari ilmu ada 3. Harta, penyakit, sama wanita atau laki-laki atau lawan jenis lah. Untuk yang gangguan mencari ilmu lawan jenis itu maksudnya itu gimana? Gimana? Maksud dari salah satu gangguan seseorang dalam mencari ilmu itu dari segi lawan jenis, itu maksudnya gimana? Oh, yang apa itu sesuatu yang menghalangi gitu. Sesuatu yang menghalangi seseorang dalam mencari ilmu ada 3. Harta, terus apalagi penyakit, terus lawan jenis. Gitu ya, Lawan Mbak? jenis. Terus yang ditanyakan ini yang lawan jenis kok bisa gitu. Ya, pada dasarnya sifat ilmu itu kalau kita umpamakan manusia itu ilmu juga memiliki perasaan atau memiliki roh ya. Ilmu juga memiliki roh. Ilmu itu pencemburu ya, Pak. Kalau kita apa itu mungkin suka dengan lawan jenis sedangkan kita masih tahapan toleb, maka itu sangat mengganggu sekali. Ya, itu sangat mengganggu sekali. Kamu itu milih siapa atau milih aku apa milih si doi yang gitu. Dia itu bertanya malah. Maka dia akan semakin menjauh dari kita. Kalau kita fokus dengan ilmu tersebut, maka dia akan apa itu senantiasa mendekat pada kita. Dan kita dalam mencari ilmu itu lebih mudah dibandingkan dengan yang kita mencari ilmu dengan cara berpacaran atau mempunyai komunikasi dengan seorang lawan jenis gitu. Ya, Mbak. Karena itu mau tadi yahrimun lima annahum akhtau tariqah. Karena mereka itu terhalang sebab salah jalan akhtau tariqah wa taraku syaraiqah dan meninggalkan syarat-syaratnya. Kalau syarat-syaratnya sudah diketahui, jauhi lawan jenis, jauhi apa itu harta, ya, jangan terlalu banyak, jauhi apa itu hal-hal yang bisa membahayakan, alias kita harus bisa menjaga diri, maka jauhi. Itu termasuk syarat-syarat mencari ilmu. Terus akhtau tariqah, mereka salah jalan karena mencari ilmu kok ada apa hubungan dengan apa ya lawan jenis, ya termasuk salah jalan, maka dolah wa kullu man akhtau at-tariq dolah walayanal maksud qala aujalla. Ini di muqaddimah sudah dijelaskan oleh Kiai Musonef bahwasanya setiap orang yang salah jalan maka tersesat dan tidak memperoleh hasil sama sekali. Qala aujalla sedikit. Jadi benar-benar harus diperhatikan dalam mencari ilmu itu kita harus menjauh hal-hal yang tidak diperbolehkan. Itu ya, Mbak. Mungkin Mbak Ima mau cerita.
atau teman-teman lain mau bertanya yang aktif, monggo. Mau menambahi, Pak? Monggo. Ya itu saya pernah waktu makul logika ya Mbak Ima, Ustadz Bahauddin itu juga pernah ngendikan juga bahwa Allah itu intinya tuh tidak ridho dengan hambanya yang menduakan antara cita dengan cinta. Nah itu yang kata-kata yang pernah saya dengar dari Ustadz Bahauddin. Intinya ya dahulukanlah ilmu dulu sebelum masalah antara lawan jenis itu ya datang gitu. Dahulukan ilmu dahulu. Terima kasih. Monggo, sama-sama. Anda juga. Monggo teman-teman yang mau bertanya. Bunyai Ama, Mbak Nung, monggo. Tayyib, syukran dan uhtifika atas jawabannya. Berhubung waktu sudah menunjukkan mendekati saya dari moderator akan membaca ringkasan materi pada hari ini tentang penting mencari ilmu dan hukumnya. Seseorang akan mengalami kegagalan dalam mencari ilmu apabila ada dua hal yang dia lakukan. Salah satu di antaranya adalah jalan yang salah atau memilih jalan. Yang kedua yaitu meninggalkan syarat dalam mencari ilmu. Sedangkan hukum dari ilmu itu sendiri itu wajib bagi seorang muslim laki-laki ataupun seorang muslim perempuan. Ilmu wajib dicari oleh semua orang atau semua Islam. Semua orang adalah ilmu hal. Sedangkan untuk ilmu umum itu kifayah. Ilmu itu sendiri bagi menjadi dua, yaitu ilmu fikih yang berhubungan dengan keagamaan dan atau kedokteran berhubungan dengan tubuh atau kesehatan jasmani seorang manusia. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya binana hatim hadal barro mijil hamdah. Alhamdulillah amin. Qablan tahtatim hadal adlubul alamin Sebelumnya, pesan dari saya, kodokan ilmu dengan cinta yang semu. Syukran katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.